Oke, setelah tadi sejarah pendidikan bidan di luar, untuk kali ini kita akan membahas tentang sejarah pendidikan bidan di Indonesia. Jadi dimulai dari zaman penjajahan Belanda pada tahun 1851, di sini dokter militer Belanda yaitu Dr. van der Bos membuka pendidikan bidan pada wanita pribumi di Batavia. Pendidikan ini tidak berlangsung lama karena hanya bertahan sampai 2 tahun karena kurangnya peserta didik yang disebabkan karena adanya larangan pada waktu itu bagi wanita untuk keluar rumah. Selanjutnya pada 1902 pendidikan bidan dibuka kembali untuk wanita pribumi, tempatnya di RS Militer Batavia. 1904 pendidikan bidan bagi wanita Indonesia dibuka di Makassar, di mana lulusannya harus bersedia ditempatkan di mana saja dan menolong masyarakat yang tidak atau kurang mampu secara cuma-cuma. Jadi dia menolong tanpa adanya imbalan. Selanjutnya 1911-1912 pendidikan keperawatan di JPZ RSUP Semarang dan Batavia. Di sini inputnya dari HIS atau Hollandia Indische School atau SD 7 tahun, lalu menempuh pendidikan keperawatan selama 4 tahun. Lulusan wanita dapat meneruskan kembali pendidikan bidan selama 2 tahun. 1920 peraturan yang menetapkan pendidikan bidan ada 2 jalur. Yang pertama jalur 1 ini dari MULO atau Mir Uitgebreid Lager Onderwijs atau disebut juga kalau di Indonesia SMP. Lama pendidikan 3 tahun atau direct entry dan disebut dengan bidan kelas 1. Sedangkan jalur 2 itu lulusan mantri juru rawat, lama pendidikannya 2 tahun atau bisa dikenal dengan bidan kelas 2. Lanjutnya 1912 itu sampai 1938 inputnya dari MULO atau tadi setingkat SMP dibuka di Budi Kemuliaan, RSP Palang 2 dan RSP Marjiwaluyo Semarang. Terdapat peraturan yang membedakan yaitu bidan kelas 1 itu dari MULO plus 3 tahun dan bidan kelas 2 itu lulusan perawat. Lalunya zaman penjajahan Jepang. Pemerintah Jepang mendirikan bidan dengan nama dasar yang berbeda, namun memiliki persyaratan yang sama dengan zaman penjajahan Belanda. Kurang adanya minat pada waktu itu untuk sekolah karena mereka mendaftar itu bukan karena inisiatif sendiri, melainkan karena terpaksa. Karena pada saat itu tidak ada pendidikan lain selain pendidikan perawat atau bidan. Nah, sekolah perawat atau bidan dengan dasar yang nama berbeda, tapi persyaratan itu masih sama dengan zaman penjajahan Belanda. Lanjutnya 1950 sampai 1953 itu inputnya dari SMP usia 17 minimal 17 tahun, lama pendidikan 3 tahun. Terus ada pembantu bidan pada tahun 1976 inputnya SMP plus 2 tahun. Lalu 1953 ada KTB atau khusus tambahan bidan di Jogja selama 7 sampai 12 minggu, sedangkan pada tahun 1960 atau 1960 di Jakarta tujuan dari KTB tersebut adalah untuk memperkenalkan kepada lulusan bidan mengenai perkembangan program KIA atau kesehatan ibu anak dalam pelayanan kesehatan masyarakat sebelum lulusan tersebut memulai tugasnya atau sebelum lulusan tersebut terjun ke masyarakat. Ini terjadi pada zaman kemerdekaan. Selanjutnya 1954 pendidikan guru bidan dan perawat selama 2 tahun, kemudian ditambah menjadi 3 tahun di Bandung. Lanjutnya 1975 dilebur menjadi SGP atau Sekolah Guru Perawat. Ini merupakan sesuai dengan Kemenkes nomor 49 tahun 1968 tentang peraturan penyelenggaraan sekolah bidan. Nah, tahun 1970 ada namanya SPLJK atau Sekolah Pendidikan Lanjutan Kebidanan dan ada SPR atau Sekolah Pengatur Rawat plus 2 tahun bisa menjadi bidan. Lalu 1974 Depkes menyederhanakan pendidikan nakes, dibukalah SPK. Tujuannya menolong persalinan normal, tetapi karena ada perbedaan falsafah dan kurikulum dengan bidan, akhirnya tujuannya itu tidak tercapai. Lah, pada tahun 1975 sampai 1984 dalam kurun waktu 10 tahun itu untuk sementara pendidikan bidan ditutup, tapi IBI atau Ikatan Bidan Indonesia atau organisasi profesi dari bidan masih tetap eksis. Selanjutnya 1981 dibuka KIA untuk menambah kemampuan SPK. 1985 ada P2B atau Program Pendidikan Bidan dengan input dari SPR dan SPK dan lama pendidikan 1 tahun.
1989 ada P2BA dengan input SPK plus 1 tahun dan itu bisa langsung ditempatkan di mana dibutuhkan seorang bidan. 1993 P2B ini dari Akper plus 1 tahun, ini dikhususkan untuk tenaga pengajar pada P2BA, dan 1993 ada P2BC dengan input SMP plus pendidikan bidan selama 3 tahun. Selain pendidikan bidan di atas, juga sejak tahun 95 sampai 1995, pemerintah menyelenggarakan uji coba pendidikan bidan jarak jauh atau distance learning di 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan untuk memperluas cakupan upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Pengaturan penyelenggaraan ini diatur dalam SK Menkes nomor 1247/Menkes/SK/12 pada tahun 1994. Nah, DJJ Diklat Jarak Jauh Bidan ini adalah ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap serta keterampilan bidan agar mampu melaksanakan tugasnya dan diharapkan berdampak pada penurunan AKI atau angka kematian ibu dan AKB atau angka kematian bayi. Adapun pendidikan ini dikoordinasikan oleh Pusdiklat-Depkes dan dilaksanakan oleh Bapelkes di tingkat provinsi. Di sini ada 4 periode. Yang pertama DJJ 1 1995 sampai 1996 ada di 15 provinsi. DJJ 2 1996 sampai 1997 dilaksanakan di 16 provinsi. DJJ 3 1997 sampai 1998 dilaksanakan di 26 provinsi. Sedangkan DJJ tahap 4 98 sampai 99 dilaksanakan di 26 provinsi dengan jumlah setiap provinsinya adalah 60 orang. Selain DJJ, pada tahun 94 juga dilaksanakan pelatihan gawat daruratan maternal dan neonatal. Maternal itu ibu, neonatal itu bayi, atau disebut dengan LSS atau Life Saving Skill. Dengan materi materi pembelajarannya berbentuk 10 modul. Nah, tahun 96 tahun selanjutnya IBI bekerja sama dengan Depkes RI dan American College of Nursing Midwife atau ACNM. Rumah sakit swasta mengadakan training of trainer atau TOT pada anggota IBI sebanyak 8 orang untuk LSS, kemudian menjadi tim pelatih LSS di IBI, di PPIBI. Tim pelatih LSS ini kemudian mengadakan TOT dan pelatihan baik untuk bidan di desa maupun BPS atau bidan praktek swasta. Pelatihan praktek ini dilaksanakan di 14 provinsi dan selanjutnya melatih secara swadaya, begitu juga untuk guru atau dosen dari D3 Kebidanan. Kemudian tahun 95 sampai 98 IBI bekerja secara langsung dengan Mother Care melakukan pelatihan peer review bagi bidan RS, bidan puskesmas, dan bidan desa di Provinsi Kalimantan. Pada tahun 2000 telah ada tim pelatih asuhan persalinan normal atau APN yang dikoordinasikan oleh Maternal Neonatal Health atau MNH yang sampai saat ini telah melatih APN di beberapa provinsi atau kabupaten. Pelatihan LAS dan APN tidak hanya untuk melatih pelayanan, tapi juga melatih dosen-dosen dari Akademi Kebidanan. Nah, nanti kamu waktu mau setelah lulus dari D3 Kebidanan, kamu memerlukan juga APN atau sertifikat APN sebagai salah satu syarat biasanya untuk bekerja di rumah sakit. Selain melalui pendidikan formal dan pelatihan, juga adanya OD atau Organization Development yang dilaksanakan setiap tahun sebanyak 2 kali mulai 96 sampai tahun 2000 dengan biaya dari UNICEF. Saat ini telah banyak pendidikan bidan diploma 3 dan diploma 4 yang diselenggarakan oleh banyak universitas, sekolah tinggi, dan politeknik di berbagai daerah. Mulai tahun 96 telah dibuka pendidikan diploma 3 dengan sesuai dengan SK dari Menteri Pendidikan nomor 9 tahun 96 di 6 provinsi yang menerima peserta didik dari SMA. Inilah asal mulanya program pendidikan bidan yang seperti saat ini Anda lakukan atau Anda sedang jalani. Nah, 95 sampai 98 tadi ada IBI Mother Care dan tahun 2000 APN ya.
Selanjutnya, IBI mengharapkan pendidikan bidan lebih lanjut atau lebih signifikan